ما
sebentar lagi kita akan dengarkan muhadharah dari Ustaz kita Ustaz Farwis LC dengan tema fikih muamalah. Pada beliau mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mari kita mulai pertemuan pagi ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, sehat semua kan? Alhamdulillah. Terus. Kayaknya udah akhir tahun mikir liburan ya. Apa ngantuk nonton film ini? Oke. Kita sampai kemana terakhir ya? Bisa tidak lupa nih. Syarat yang apa? Syarat yang diharamkan untuk jual beli. Syarat udah. Syarat penjual. Enggak, itu yang diharamkan ini, yang goror segala macam. Najas sudah ya. Udah. Faktor kedua sekarang goror. Kayaknya faktor kedua faktor horor ya. Halaman 22. Halaman 22. Gini, saya selalu bikin sederhana. Mungkin sebagian merasa sulit mengikuti pelajaran ini, tapi sederhana sebenarnya. Pokoknya semuanya boleh. Selagi bukan yang itu aja kuncinya. Kenapa ada buku sepanjang ini selebar ini? Kita sedang mencari yang mana yang enggak boleh. Ternyata kesimpulannya kemarin yang enggak boleh cuma 3 kan? Zalim, Goror, riba. Yang zalim mudah kita kenali. Muragi barang, malsuin barang, ngoplos bahan baku juga. Ngapus tanggal kadaluarsa seharusnya Desember selesai dipanjangin jadi Desember tahun depan. Ini adalah contoh-contoh yang dikatakan sebagai zalim. Contoh lagi apa namanya? Nikung apa namanya? Nikung tawaran orang, nikung belian orang. Apa kemarin? Nimbun barang. Itu semua adalah faktor-faktor yang bisa dikatakan kategori apa tadi? Zalim. Nah, sekarang kita mulai mempelajari faktor kedua, Goror. Gharar itu sederhananya kita katakan dengan istilah apa? Beli kucing lembu. Nipu contohnya. Bukan nipu masuk zalim. Nipu masuk apa? Zalim. Kalau bahasa kita kemarin, gharar itu ketidakpastian, nggak jelas, sulit dari bahasanya sepadan. Kayaknya kita masuk paham apa itu gharar. Sering kita istilahkan dengan nada jangan beli kucing. Gharar. Kenapa gharar? Karena belum pasti. Iya, jangan-jangan Belum jelas. tikus bot. Ya. Jangan-jangan kucing pasar, bukan kucing Angora. Karena nggak jelas. Nah, ini contoh real yang bisa dikatakan apa tadi? Gharar. Apa tadi? Jangan beli kucing dalam karung. Itu gharar. Ya. Oke. Mari kita baca halaman 22. Gharar di sini
Resiko penipuan dan Resiko, diketahui. ya resikonya apa kalau beli kucing 6 tahun? Ya, Kecewa. duit udah keluar, ternyata yang dibeli kucing gold, tikus gold kan bilang resiko. Ditipu juga iya, kita ngiranya kucing, ternyata isinya, gitu kan? Sehingga kemudian ujungnya apa? Kita dirugikan oleh kita sendiri dan harta kita yang seharusnya untuk beli pakan listrik malah hilang begitu saja. Ini namanya apa deh? Goror. Judi itu horor ya? Goror. Judi horor ya? Togel itu Goror. beli tuyul kali ya apa? Beli tuyul itu horor ya? Horor gimana megangnya? Kayak gimana bendanya? Horor nggak lihat. Belanja online tuh horor ya? Selama ada spesifikasinya. Horor tuh belanja online. Kita nggak pernah tahu barangnya apa. Cuma jadi boleh gara-gara Spesifikasi. ada spesifikasi, deskripsi. Kalau nggak sesuai dengan deskripsi kita bisa klaim, kan gitu. Loh sebenarnya hijau itu horor. Goror. Hijau. Goror. Pohon mangga depan rumah bunga baru berbunga sudah Jual. udah di jam kawan lalu dijual itu horor nggak boleh. Ustaz, aku nggak rugi amat karena yang rugi dia Ustaz. Iya, kita tetap nggak boleh tolong menolong dalam perbuatan hal yang dilarang. Kita sebagai penjual yang punya pohon rugi nggak? Kalau seandainya ternyata bunganya itu rontok semua gara-gara musim hujan, terus yang rugi siapa? Ustaz, ya bodo amat, bukan aku yang rugi kok, si pembeli yang horor. Tetap kita nggak boleh, karena tidak boleh saling merugikan. Nah, kecuali kalau pohonnya apa sudah berbuah, sudah siap Dipanen. boleh. Apalagi banyak sekali contohnya. Ini semua kategori apa ya? Goror. Menurut istilah, menurut apa tadi? Istilah. Nah ini yang kita pegang. Kalau tadi kan baru artinya, yang ini yang kita ambil. Gharar yaitu jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Bisa saja tidak jelas barang yang tidak kita terima. Bisa saja tidak jelas kita nggak tahu fisiknya. Bisa saja tidak jelas kita nggak tahu harganya. Itu semua apa tadi? Goror. Nggak jelas orang. Maaf nih, nyicil rumah di konvensional itu ada orang ya? Ada, yang mana? Bukan itu riba. Yang kita cicil kan per bulan tidak pernah tahu. Pasti. Bulan depan berapa, tahun depan berapa, orang ya? Jadi bulan ini, tahun ini kita nyicil per bulan 5-10 juta. Tahun depan gara-gara BI naikkan suku bunga akhirnya naik jadi belasan juta per bulan kita cicilannya. Nah ini orang. Karena kita tidak hutang kita tahun depan tidak pernah tahu orang, gitu ya. Ustaz, berarti kalau beli durian itu orang nggak Ustaz? Ayo. Ustaz ya, kalau beli apa namanya jeruk, orang nggak Ustaz? Pas nyicip apa? Manis. Apakah pasti yang di kilo itu semuanya manis? Orang ya? Jadi monggo dicatat, orang itu ada 3 tingkat. Jadi tidak semua orang itu dilarang. Jadi ada orang kelas kecil, ada orang menengah, ada orang kelas berat. Ya kayak najis ya. Ada najis apa? Kalau
mukhaffafah, Mutawassithah. ada mutawassithah, ada Mughalladhah. mughalladhah. Itu kan mazhab Syafi'i. Sama orang juga gitu. Ada yang mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughalladhah. Nah, benar. Kalau kita beli durian, pas nyicipnya manis, cakep, bagus. Saat juga kita beli semangka ya. Beli semangka kan, oh cakep merah itu display. Tahu-tahu pas bawa ke rumah, pucat gitu ya. Kenapa? Belinya udah dibuat pasti ya. Orang yang ringan, inilah tadi yang kita katakan beli durian belum tentu semuanya manis. Jeruk juga begitu, semangka dan semuanya pasti merah kan gitu. Dan nggak mungkin bukan guna beli semangka dibelangin semua itu. Oh ini merah nih, ini kuning. Yang pucat nggak dibeli, kan nggak mungkin kan? Juga sama misalnya beli jeruk dicicipin satu siku sama dipotekin satu-satu. Pas sekilo yang asam disingkirin tuh, yang manis baru dikilo. Mungkin nggak? Nah ini contoh apa tadi? Mukhaffafah. Orang ringan. Yang ini masih ditoleransi. Yang ini masih apa? Ditoleransi. Boleh. Orang apa tadi? Ringan. Yang kedua orang apa ya? Mutawassithah. Sedang. Apa ini contohnya Ustaz? Udah bisa contohnya, taruhlah ini menjelang akhir tahun nih. Aku mau punya modal kecil-kecilan aja lah, cukup 500 ribu kan? Untuk ngapain? Dagang jagung bakar. Dagang jagung bakar. Modalnya berapa? 500 ribu. Dagang jagung bakar depan gang, belum tahu baru udah teriak sama teman-teman, aku nanti mau dagang jagung bakar nih, mampir beli ya. Ya lumayan lah, kalau satu biji jagung itu modal berapa? 3.000-an. Tidak tahu saya. 1.500 taruh lah, dengan didagang bakar jadinya 5.000. Untungnya berapa? 3,5. 3,5. Lumayan kan? Kalau kali 100 sudah 350 ribu. Nah berarti kalau saya laku 200 biji jagung, maka saya udah balik modal plus untung kan? Apa makan lagi gitu? Pertanyaannya pasti untung nggak ada? Enggak, belum tentu. Ya siapa tahu rugi kan? Ini horor nggak? Tapi horor ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Yang namanya dagang yang pasti ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Kalau ini juga diharamkan berarti Allah mengharamkan jual beli kok. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli. Jadi yang ini horor ini masih boleh kan? Masih boleh. Apalagi contoh orang yang masih boleh, contoh menengah. Bisa apa lagi ya? Ngelamar kerja misalnya, jauh-jauh dari luar kota datang ke Jakarta, ngelamar kerja. Pas saya ngelamar kerja dari kampung ya, pasti pikirannya diterima apa enggak diterima? Terima. Tapi kan diterima apa enggak kan enggak tahu, tergantung HRD. Nah, dia kemudian datanglah ke kota untuk melamar kerja. Lalu kemudian, Ustaz, apakah pasti diterima? Ya belum tentu. Pada akhirnya ternyata dia menggantungkan kemungkinan antara diterima atau tidak diterima. Boleh nggak seperti itu? Orang nggak? Oh,
Jadi gharar ringan dan apa tadi? Sedang. Gharar itu masih dianggap boleh. Yang kedua boleh, yang ketiga boleh atau dimaafkan. Maaf, yang satu apa tadi? Boleh atau dimaafkan. Yang kedua hukumnya boleh. Yang ketiga apa tadi? Gharar mughallazah. Apa gharar mughallazah tadi? Spekulasi yang kategori berat. Judi itu spekulasi berat ya? Ustaz kan cuma 5.000 perak Ustaz. Wah itu tetap haram. Walaupun dia anggap nggak rugi dengan apa tadi? 5.000 perak. Di samping dia gharar, judinya juga diharamkan. Gitu ya? Nah, inilah yang menjadi pelajaran kita bahwa semuanya boleh kecuali yang dilarang zalim, gharar, riba. riba. Gharar yang mana? Gharar yang berat. Ya. Bismillah. B. Ketidakjelasan pada ketidakjelasan pada barang suatu hal. Di sini kayaknya ada nggak pembagian gharar? Nggak ada sini ya. Kamu halaman 22 ya. B. Ketidakpastian atau ketidakjelasan atau gharar pada barang. Nah ini jadi ghararnya pada barangnya. Contoh, kata penjual, aku jual barang yang ada dalam kotak ini, harganya berapa? 100.000. Dan pembeli tidak tahu apa isinya. Jangan-jangan katak bangkong, kotak bangkong kali, atau jangan-jangan tikus got kali yang diisi, atau justru batu bata. Jadi ini ghararnya di apanya ini? Di fisik barangnya. Karena jual barang dalam kotak, yang beli nggak boleh lihat. Kalau mau lihat Bayar 100.000. bayar dulu. Isinya apa ya? Kamu peruntungan ada nggak kayak gini hari ini? Ada? Ada tuh dari Shopee. Apa namanya? Kotak. Ada di Shopee. Kotak keberuntungan. Ada di Shopee. Kotak keberuntungan namanya. Belum tahu? Tahu. Kau tahu? Harganya nggak tinggi-tinggi kan, paling berapa ya? 10.000 lah maksimal. Ada yang tahu-tahu dapat apa? Ada yang dapat potongan kusen. Ada yang lagi beruntung dapat duit 10.000 juga gitu dari modal. Ada yang nggak boleh seperti ini judi. Kotak kebutuhan. Ini gharar ya? Gharar fisik. Mungkin bagi yang beli yang lucu-lucuan, ya kan? Mungkin bagi yang beli 10.000 mah saya nggak mungkin rugi amat lah, beli pulsa saja cukup kan? Tapi ini tetap kategori gharar besar dan ini dinilai sebagai judi dan hukumnya haram, gitu ya. Nah, pernah ke bazar fun fair? Pernah ke pasar malam? Itu kira-kira judi nggak mulai? Apa itu? Ngelemparin Tembakan gelang gitu kan? Ada apa itu? ring. Ke botol minuman soda itu, siapa yang bisa masuk gelangnya maka dapat hadiah. Apa itu? Boneka. Hadiah macam-macam tuh, ada boneka dan sebagainya. Ini gharar kan? Judi kan? Judi. Ada juga kan boneka sapi tahu? Itu judi kan? Ulama Jawa Timur yang di Jawa Timur dan mengatakan itu judi kan? Oke, ini contoh orang di bagian apa nih? Di bagian fisiknya. Dua.
Gharar di sifatnya. Sifat yang gharar apa dia? Sifatnya. Kata penjual, aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50 juta real. Apa dolar? Aku jual kepadamu mobil dengan harga 50 juta rupiah. Tapi pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya. Mungkin ini contohnya kurang. Mobil merek A, apa tadi? Merek apa? Kalau cuma dibilang apa tadi? Aku jual mobil kepadamu dengan harga 50 juta kan sama dengan nomor satu kan? Koran apa? Barang. Fisiknya. Jadi kalau boleh kita tambahin, aku jual mobil kepadamu merek A, misalnya Honda, misalnya. Ketahuan nggak barang? Tahu. Tapi sifatnya nggak tahu dia. Apa mobilnya Brio, apa Jazz, nggak tahu kan? Atau justru mobilnya keluar tahun 70-an. Atau nah ini sifatnya koran, gitu ya. Sifatnya apa juga? Koran, gitu ya. Kadang juga ukurannya, dibawakan ukurannya. Kita banyak online kan sering banyak keluhan beli baju gara-gara koran ya? Bukan koran, kita nggak baca deskripsi. Rata-rata kita nggak baca. Saya pernah itu, wah di rumah rice cooker rusak, saya mampir lah mau beli rice cooker. Kata istri, ini dari murah di Shopee, di marketplace. Harganya cuma 300, kenapa di situ harga 500? Saya baca lagi. Itu cuma ukuran untuk beras setengah liter. Yang harga saya beli 500 untuk beras ukuran 2 liter. 2 liter. Gara-gara nggak baca Deskripsi. Jadi kadang-kala juga kita belanja online itu salah ukuran, salah apa, terkadang bukan kita salah penjual juga, tapi kita nggak baca deskripsi. Apalagi saya kadang beli baju tuh, ada baju untuk baju laki itu kan ada slim fit, ada reguler, ya. Kalau reguler berarti apa? Sedikit komprang berarti. Kalau slim fit, Ngepres. ya saya cuma lihatnya apa? L doang. Oh, baju saya ukuran L. Baju saya ukuran, ya udah saya belikan. Pas datang kok kecil amat ya. Oh, setelah saya baca lagi ternyata itu model slim fit. Gitu ya. Jadi terkadang apa namanya masalah ukuran itu sering jadi keluhan belanja online. Tapi kadang sebabnya bukan karena penjual doang, tapi kita yang beli nggak teliti membaca deskripsinya. Ya. Kenapa? Iya. Fotonya apa? Bagus banget. Iya, bagus banget. Oh, beli apa? Beli lemari. Harganya murah. Orang pasar 500, ini cuma 150. Pas datang ternyata miniatur. Pas datang apa? Miniatur. Nah, iyalah baca harga 100 harga. Karena nggak deskripsinya nggak kita baca. Jadi ukuran juga kadang nggak jelas, itu juga kategori apa tadi? Gharar. Maka beli tanah itu gharar. Cuma harga doang kita tahu, tapi nggak tahu berapa Luas. meternya, itu gharar. Ya. Tapi sekarang kan yang jual rumah kan lebih cakep lagi kan, sampai dijelasin fondasinya apa CPA-nya, apa CPA bebek gitu, apa batu kali, apa batu gunung gitu kan, apa bata merah, apa bata kokan, itu dibicarakan semua ya. Nah, ini gharar nggak mudah, cuma tulisan doang. Rumah ini bata merah, cakar ayam, terus fondasinya
nggak kalau di rumah? Enggak lah. Enggak. Horor. Horor ya? Horor ya? Tapi horor yang mana tadi? Ya, sedang. Sedang, kecil, besar. Sedang. Hmm? Yang sedang. Horor kecil kan? Tidak mungkin lah rumah apa orang kita baru apa congkel-congkel tembok kok congkel-congkel lantainya kita cari betul nggak ini lantainya ini pakai teralis terus juga temboknya bataran nggak mungkin lah gitu kan. Jadi contoh horor kecil masih dimaafkan ya. Oke, jadi 3 tadi horor dari sisi apa tadi? Ukuran. Jadi yang pertama fisiknya, Yang kedua sifatnya. yang kedua sifatnya, yang ketiga Ukuran. Yang keempat barang milik penjual. Bukan. Seperti menjual rumah yang bukan miliknya. Barang bukan milik penjual. Barang bukan milik penjual. Contohnya menjual rumah yang bukan miliknya. Maklar boleh nggak? Kan ada. Masuk nggak maklar ini? Kan udah ini. Calo. Sama seperti ini. Calo boleh. Syaratnya kalau dia sudah omong-omongan dengan Si pemilik. Masih ingat waktu itu kan? Syaratnya apa? ada. Barang yang dijual sudah dimiliki sepenuhnya. Kecuali atau orang yang berbuat wakil atau kuasa. Jadi sales itu boleh nggak jual motor? Boleh. Walaupun bukan milik dia. Boleh. Kenapa? Ada wakil. Diwakilkan oleh pemilik barang. Sabo juga sama boleh, karena dia sudah diwakilkan oleh. Tapi kalau nggak ada omong-omongan, tanah sebelah rumah bunga jual, ditunggu 3 tahun nggak ada pemiliknya, udah jual aja lah. Ini kan juga tanah Allah, ya. Boleh nggak seperti ini? Bukan miliknya, ya. Yang kelima, barang tidak mungkin dilakukan serah Terima. jual ayam yang hilang. Kamu mau beli ayam saya mahal itu harganya 5 juta, udah aku jual kamu 500.000 aja. Wah menarik nih cash, tapi ayamnya hilang sekarang sedang Cari. ini horor, nggak boleh. Oke, yang C. Jadi tadi itu terkait barang. Yang pertama fisik, yang kedua sifat, yang ketiga ukuran, yang keempat milik siapa, yang kelima mungkin diserah terima. Nah, kita saat belajar online memenuhi ini ya? Enggak Bisa semua. contoh, Bunda beli apa? Bayangannya jilbab. Yang apa tadi? Jilbab. Dijelaskan nggak warnanya apa? Oke. Ukurannya dijelaskan. Oke. Terus mereknya kasih tahu lokal atau tidak, branded atau tidak. Terus juga dikasih tahu nggak itu milik saya atau bukan? Enggak kan? Horor? Enggak. Karena tidak mungkin lah Bunda nanya ke orang, "Bu, ini barangnya juga dari ibu atau bukan?" Mungkin. Itu kan antara dia dengan Tuhannya. Ya. Siapa tahu dia apa kerja di situ. Siapa tahu dia karyawannya. Gitu kan? Yang kelima, barangnya mungkin dilakukan serah terima. Jadi saat kita belajar online memenuhi syaratnya. Saat ibu beli di apa? Marketplace itu. Contoh kayak Shopee yang Tokopedia dan sejenisnya. Ada nggak kriteria ini dibicarakan? Ada. Bicarakan ya? Berarti horor ya? Aslinya horor, tapi jadi boleh karena dibicarakan deskripsinya. Tapi kalau itu beli di mana? Di apa itu? Di laman Facebook, kan ada laman Facebook ya. Mungkin salah satu kontak ibu yang follow itu jual barang, lalu deskripsi
deskripsi bicara. Ini bahaya. Kalau belanja online antara pembeli dengan penjual secara langsung bahaya. Kenapa bahaya? Nggak bisa komplain. Karena tidak bisa komplain dan tidak ada yang menjamin barang itu nanti seandainya nggak datang duit nggak mungkin kembali karena sudah diterima oleh yang jual. Tapi kalau kita belanja di marketplace, mereka sebagai pihak ketiga. Artinya duit kita dibayarkan ke sini dulu, barang dikirim, setelah kita terima oke, duit baru dikasih ke Penjual. itu lebih aman. Jadi tolong kalau mau belanja online ya hati-hati. Kalau mau aman di marketplace atau setidaknya orang yang sudah kita Kenal. kenal dulu. Yang C, halaman 23, C nggak jelas pada harga. Nggak jelas apa nih? Harganya. Pada harga. Kata penjual, aku jual mobil ini kepadamu, ya harga terserah kamu dah. Kayaknya contohnya jarang kita lakukan. Saya contohin yang ibu sering lakukan. Ada yang tukang salon sih? Nggak ada yang tukang rias. Ibu punya tempat rias. Tiba-tiba tetangganya datang. Bu, aku mau rias. Oh tumben. Mana mau ini mau sudah. Berapa bu? Wah terserah ibu lah. Ini apa? Koron. Koron dari mana? Harga. Oh seperti itu. Tapi banyak lagi ya. Kalau contoh di kan mungkin sulit mahal. Saya contohin real aja deh. Apalagi itu? Ibu lagi apa? Lagi apa namanya? Arisan keluarga. Keluarga siapa? Tiba-tiba sepupu atau saudara melihat jamnya itu bagus banget jamnya. Mau? Udah ambil aja dah. Nanti pas gajian bayar. Koran ya? Koran apa tadi? Harga. Nggak tahu harganya apa. Boleh nggak seperti ini? Nggak. Maka kemarin syarat sah jual beli yang terakhir apa kemarin? Nomor 7. Saat deal harga harus clear. Sampai-sampai apakah cash atau kredit, apakah dibayar pakai rupiah atau dolar, apa transfer atau cash itu harus apa? Jelas. Jadi harga jika tidak ditentukan berapa nilainya maka ini menjadi apa tadi? Koron. Koron. Ya. Contoh tadi yang saya katakan tukang rias mentang-mentang tetangga terserah itu berapa dibayar 100.000 mau ya? Katanya bilang apa? Gitu ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Harus apa tadi? Berarti kalau gitu saya nggak boleh ya belanja di warteg. Di warteg tuh harganya koron juga kan? Udah makan apa kena tipu? Yang biasanya pasaran maksimal 20.000 ini dipatok berapa? 100.000. Nah ini koron. Maka kemudian Ustaz cara menyelesaikannya gimana? Cara apa nih? Jadi harus kita selesaikan ini supaya nggak koron. Caranya gimana? Kita sebagai pengguna jasa, dia sebagai perias, dia nggak bisa menentukan harga. Mungkin nggak enak kita sebagai tetangga. Toh juga kan tumben-tumben yang jarang kita pernah. Saya udah hampir 10 tahun nggak pernah rias sama saya. Saya perhatikan ya memang dia nggak pernah apa-apa itu, nggak orangnya nggak macam-macam. Artinya dia bukan benci sama kita kan. Tunggu kemudian tumben-tumben rias, oh usul punya usul anaknya mau wisuda. Ya kita sebagai tetangga udah bu terserah bayar berapa. Tapi kitanya harus tetap bijaksana. Dua caranya kita ikutin harga pasarannya. Jadi kita sebagai pengguna, bu saya mau bayar nih. Ibu berapa biasanya foto sekelas rias kayak saya ini? Karena dia nggak berani ngasih apa nih? Harga. Ya udahlah bu. Apa namanya? Saya biasanya kayak ibu ini ya antara 300 sampai 500.
Itu cara menyelesaikan horor tadi yang tadi apa tadi? Harga. Iya. Lalu kemudian yang jual jam tadi itu juga gitu. Sebelum pergi, nah, Mas atau Om, jam ini saya bayar ya pas gajian. Ya tapi berapa dong? Biar aku enak nanti nyiapin duitnya. Ini jadi yang nentuin harga siapa? Beli. Kita yang minta harga. Supaya apa nih? Horornya hilang. Jadi boleh kalau horornya hilang. Boleh ya? Oke. Jadi harganya nggak jelas. Yang kedua, pembeli memberikan dua pilihan, nggak menentukan salah satu. Jadi penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak tapi menentukan. Pembeli nggak memilih salah satunya. Mobil ini kalau kamu beli tunai 100 juta. Tapi kalau kamu beli kredit selama 5 tahun 150 juta. Berarti Dua harga. Cash 100 juta. Kalau kredit selama 5 tahun 150. 150 juta. Oke deh Mas, saya ambil. Dibawa lah itu mobil karena mentang-mentang yang punya showroom sepupu dia. Boleh nggak seperti ini? Belum. Horor. Di mana horornya? Belum ada pasar harga. Dia tidak memilih apakah nanti dibayar cash atau dibayar Kredit. Nah inilah yang dinamakan menjual barang dua harga. Halo, pernah dengar? Rasul melarang menjual barang dua harga. Maksudnya apa Ustaz? Bukan berarti nggak boleh ini kredit ini cash, bukan, boleh. Yang nggak boleh itu jika ternyata ini barang diambil pembeli tapi belum Menentukan cash atau kredit. menentukan pilih bayar cash atau bayar Kredit. itu yang dikatakan dua barang. Satu barang dijual dengan dua Harga. ini. Kira-kira di mana horornya nanti? Tidak kejelasan harga. Horornya apa nanti yang terjadi? Belum menentukan harga. Karena dia belum keluar duit, mobil sudah dibawa. Mungkin yang menjual ngira Kredit. yang jual ngira kredit. Kenapa? Dibawa duluan barangnya. Ternyata dia ngira, ternyata dia maunya Bayar cash. tapi duitnya Nanti. mungkin tak soalnya mahal. Apa yang terjadi? Miscommunication. Yang terjadi si penjual kiranya harga 150, si pembeli nganggap itu harganya 100. Berarti berapa ruginya? 50 nanti, 50 juta. Si pembeli kerugian 50 juta, si penjual apa? Kehilangan laba 50 juta kan nanti. Nah inilah kemudian yang terjadi. Bahaya seperti ini. Ustaz, jika terjadi gimana? Gimana kalau terjadi juga begini? Pakai harga cash atau pakai harga kredit? Cash. Kalau harga kredit 150, kalau pakai harga cash 100 juta. Kalau terjadi transaksi kayak gini, terjadi juga caranya gimana? Sama seperti pertanyaan gini Ustaz, kan nggak boleh ngasih DP dulu baru nikah, betul kan? Tapi Ustaz pertanyaan kalau udah di DP, boleh nggak nanti nikah? Artinya terjadi kan? Sama gini, kan nggak boleh dua harga tadi barang itu diambil. Tapi kalau terjadi juga, caranya gimana? Si penjual dua pilihan. Kira-kira si penjual ngambil harga berapa? Cash apa kredit? Kredit. Kata Nabi, hadisnya man ba'a fi bai'atain, kata hadis gitu. Siapa menjual barang dengan dua harga, falahu au kasuhuma awil riba. Untuk penjual dua pilihan, ambil harga terendah, maksudnya harga terendah cash, atau dia ambil riba, yang mana? Cash.
kredit. Kenapa yang kredit jadi riba sekarang? Penambahan harga. Karena dia bertambah gara-gara utang, akhirnya yang tadi 100 jadi 150, jadi riba sekarang. Maka untuk penjual dua pilihan. Kalau mau halal ambil harga Cash. cash. Kalau mau riba, Kredit. jika ini terjadi juga dua barang dijual dengan dua harga. Satu barang. Yang ketiga, nggak jelas jangka waktu pembayarannya. Berarti utang bayar nggak jelaskan kapan bayarnya, kok? Berarti kalau beli barang lalu kapan bayarnya juga koron. Ini juga bilang. Oke. Sekarang kita cepatin. Ada yang namanya judi. Judi juga apa? Koron. Judi juga apa, Bang? Untuk halaman 24 kita lewatkan dulu, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, di sini nanti kemudian di halaman 26 sama seperti apa? Yang solid, yang koron juga dia ada contohnya di sini, ada hasad. Halaman 26 contoh, kita masuk contoh aja langsung. Beberapa bentuk jual beli koron pada masa jahiliyah. Yang pertama apa? Hasad. Artinya jual tanah berapa meternya sejauh batu yang saya lempar. Kamu mau beli tanah? Berapa? Aku banyak tanah tuh. Itu engkau saya bayar tanah berapa? Kalau mau beli harganya 500 juta. Berapa meter deh? Pokoknya sejauh batu yang saya lempar. Itu harganya 500 juta. Koron. Ya siapa tahu dia lagi sakit asam urat melemparnya. Lagi asam urat gitu kan? Ada 500 juta. Nah, zaman jahiliyah gitu apa tuh? Karena zaman itu kan di Mekah kan tanah kan lebar itu. Di Saudi kita juga tanah lebar. Zaman dulu kan selebar lebarnya tanah kan nggak sama hal sekarang kan? Iya. Akhirnya karena tanah bahasanya mahal, akhirnya apa? Pokoknya sejauh tanah yang saya lempar itu tanah kamu harganya 500 juta. Nah ini nggak boleh. Ini kok zaman jahiliyah gitu. Di Jakarta nggak tuh? Ada. Enggak, paling beli tanah pakai itu starter sama misalkan ikan. Oke, barter. Boleh barter ya. Misalnya tanah ditukar dengan koko gitu ya. Iya, jadi misalnya dia nggak punya lauk nih, dia ngambil ikan misalnya. Kadang sekilo setiap hari begitu. Atau nanti daerahnya tanah gitu. Iya. Artinya itu dianggap utang nanti dilunasi pakai tanah ya. Iya. Boleh nggak seperti ini? Menurut saya itu horor. Kenapa horor? Karena dia tidak pernah tahu harganya berapa. Harga tanah dengan harga utangnya. Oke. Zaman dulu saya pernah dengar itu dipatok aja tanahnya. Pokoknya patok harganya sekian gitu. Ya nggak pernah tahu berapa meternya. Itu nggak boleh. Jadi zaman jadian itu Rasul melarang. Kenapa tadi? Yang kedua baikul mulamasah atau munabazah. Bahasa kitanya ini adalah di mana menjual barang pokoknya mana misalnya pedagang kain gitu ya. Pokoknya siapa yang mau beli baju harganya 25.000, yang mana tangan saya kena itu barangnya dijual. Jadi kan apa ini bilang pakaian banyak sekali jual. Lalu si penjual apa? Harganya berapa nih? 25.000. Terus kemudian tangan si penjual masuk ke dalam apa? Karung baju, mana tangan yang diambil? Baju itu yang harganya 25.000. Itu juga
Saya perhatiin kalian mulai ada loh yang suka live biasanya. Oh. Ada live apa tuh? Shopee. Bukan jualan online gitu yang Ada. video. Saya perhatiin sekarang mulai ada sekarang. Tapi sekarang belum sampai ke sana. Sekarang itu langsung ditunjukin live. Baju ini harga 5.000, ayo kayak dilelang ya. Harga tertinggi. Tapi tunggu aja kapan-kapan nanti ini pokoknya harga itu 5.000, bajunya belum tunjukin. Ya, nah ini nggak boleh. Ini apa tadi? Haram. Ya. Itu ya sistem rebutan itu. Sistem rebutan. Tapi barangnya udah ketahuan kan? Iya. Harganya siapa yang paling tinggi? Enggak, ini misalnya barang ini harganya 25, siapa yang duluan gitu. Oh boleh kalau gitu. Boleh. Jadi jadinya lelang kan? Jadinya lelang terbuka boleh. Open bidding boleh. Yang nggak boleh itu harga 25.000 tapi barangnya belum ketahuan. Kata penjual pokoknya saya acak aja deh, di belakang ada banyak bajunya, ada nomornya ABCD, pokoknya saya sebut nomor C harga 5.000. Ternyata oh itu bajunya. Nah ini nggak boleh. Jadi namanya baikul mulai masang, ini nggak dilarang. Gharar. Ada juga di sini zaman jahiliyah juga. Nanti dalam konteks hari ini bisa kita temui. Zaman dulu itu mereka menjual cucunya cucu kami. Jadi kami punya anak dalam rahim, lalu kemudian nanti kambing ini kalau punya anak, saya beli ya. Dan harganya berapa? Jadi dia jual apa? Cucu kambing. Boleh nggak seperti itu? Belum ada kan begitu? Oh, lo anak ini masih dalam rahim, belum lahir, udah dijual apa? Anaknya kambing. Ada nggak hari ini? Hari kalau kambingnya mati, ya, atau kambingnya jantan, gimana? Jadi ini kalau ada nggak hari ini? Dalam konteks hari ini ada, mungkin aja itu peranakan bagus, kucing angora misalnya, kucing angora, jangan kambing pikirannya, bisa kucing angora, bisa lagi kucing Persia, kan mahal tuh. Kalau beli ke sana kan mahal tuh, belum bayar, belum lagi impor, izin dan sebagainya. Lalu kemudian yang punya ini kan kucingnya lagi hamil. Anak yang gak ada yang pesan tuh tempat saya dulu nanti kamu beli cucunya aja deh. Ada kayak gitu hari ini. Ada. Kayak kebanyakan dulu ya. Jadi dia udah pesan apa? Nah dalam konteks bisnis itu bisa dalam bentuk apa? Iya. Dalam konteks bisnis bisa aja dengan apa? Bangun gedung dibangun. Setelah gedung dibangun, nah ini gedungnya belum dibangun nih, nanti kita bangun gedung. Nah nanti gedung itu direncanakan selesai tahun berapa? 5 tahun atau 6 tahun kemudian, paling cepat 4 tahun. Nah jadi dia bangun gedungnya belumlah dibangun, ternyata apa? Basement untuk parkir itu sudah disewakan, padahal belum jadi. Karena kan bisnis parkir di Jakarta lumayan. 1 jam 3.000, kalau sehari dia mau 5 jam sudah berapa? 15.000 kali 1.000 motor. Gitu kan? Belum kali sepulang. Nah ternyata basementnya itu untuk parkir 2 basement itu gedung belum jadi, basement itu sudah disewakan per tahun sekian. Nah, bagi yang membaca sebagai pebisnis, nggak apa-apa selama 4 tahun saya rugi, tapi saya akan dapat berapa tahun? Jadi dia bayar apa? 4 tahun itu belum dibangun, nanti setelah jadi gedung
jual cucuran. Iya. Oke. Jadi bisnis sekarang tuh banyak macam. Bahkan model jahiliyah itu mau lagi. Cuman dalam bentuk konteks caranya berbeda dengan dulu. Dulu tradisional, sekarang dulu kan kalau mau riba yang utang datang ke rumah ketok pintu. Sekarang online. Sekarang nggak usah ketok pintu, dia minta riba. Ibu buka jendela sudah ada titik listrik. Benar? Bahkan masuk HP di SMS kan? SMS HP kan? Saya tuh di HP banyak sekali kalau mau dicairin 1 M mungkin. Tinggal dicairin aja ya dari HP. Apa 1 jam cair maksimal pinjaman 100 juta. Itu ada 10 SMS. Kalau dicairin 1 M dulu. Gitu ya. Entah nanti lunasinya gimana kan? Yang penting cairin dulu gitu ya. Oke, lanjut. Yang keempat, menjual buah yang belum matang. Kayak tadi itu hijau. Ini banyak padi, kebun cabai, kebun tomat. Padi biasanya. Padi biasanya. Jadi kalau baru berbunga kan? orang menanam itu minjem gabah sekitar. Nanti kalau panen balik-baliknya berapa? Gimana tadi? Baru mau nanam, minjam gabah untuk beli. Oh ya bukan gabah buat makan lah, buat apa gitu gabahnya. Oh nanti bayar pas panen. Ya apa salah? 3 kuintal berapa? Oh minjamnya 1 kuintal, nanti pas panen dibayar. 3 kuintal. Oh itu gimana ya? Iya. Riba juga. Apa? Nah yang dimaksud contoh ini adalah pohon mangga, pohon rambutan, pohon nangka, pohon manggis, kebun cabai, kebun tomat, ya. Itu baru berbunga, oleh spekulan sudah langsung diborong. Namun kolam ya. Mangga punya 1 pohon. Bunga 1 pohon udah langsung apa? Nggak boleh hijau. Itu apa? Kapan bolehnya? Kalau siap panen. Udah siap panen. Wah cakep udah kelihatan. Nah baru bisa ditawar kan? Kenapa? Karena buahnya udah kelihatan, tinggal nunggu daun topping bawah. Boleh seperti itu. Gitu ya. Yang kemudian berikutnya. Ustaz mau nanya, kalau itu kayak misalnya alpukat, biasanya kan kalau alpukat orang jual itu belum matang tuh gimana? Kalau udah kelihatan buahnya, begini benar. Kalau buahnya sudah kelihatan, udah matang, cakep, kan gitu? Di luar itu bahkan udah kita belinya tuh mentah, ternyata itu gimana Ustaz? Beli 2 itu. Oh, beli buah alpukat ternyata masih mentah. Iya. Itu aja termatang kok. Nggak masuk itu. Nggak masuk. Hah? Iya. Tapi itu nggak tahu horor itu. Nggak tahu horor. Sebab kalau di rumah ada dia itu untuk busuk. Oh iya betul ya. Kadang betul pengalaman beli alpukat itu pas beli bagus itu tuh 3 hari matang. Seminggu baru matang pas buka. Iya betul alpukat gitu ya. Ini adalah berarti alpukatnya masih muda sudah dipanen, gitu ya. Hanya matangnya terpaksa ya. Ya itu enggak, itu masih dimaafkan. Ya. Betul kalau beli alpukat sering ketipu. Sering kecewa. Karena apa? Maka alpukat itu terkadang enak dipandang bagus, 3 hari kemudian busuk. Alpukat yang jelek dipandang ternyata cakep minta ampun gitu. Kemudian caranya
disewa gitu. Kalau pinjam lagi, sewa lagi, Oh boleh Bu. Kita memang ada sekarang itu ya. Apa namanya, orang barat khususnya hari ini banyak malas melahirkan. iya kalau hamil Malas melahirkan, tapi pengen punya Anak. Jadi dia pinjam rahim orang lain. Pokoknya dia tunggu bayi itu lahir. Jadi suami istri ini setelah masa kemudian ditemukan, lalu kemudian diletakkan di dalam rahim perempuan. Tidak boleh dalam Islam. Gitu ya. Karena di antara tujuan Islam adalah menjaga garis keturunan. Di antara tujuan Islam menjaga garis keturunan. Kalau gini ceritanya garis keturunan macam. Ya. Oke. termasuk bayi tabung nggak Bu? Kalau bayi tabung, jika spermanya dan sel telurnya suami istri lalu diletakkan dalam rahim istrinya boleh. Boleh. Tapi kalau spermanya dari laki-laki lain bukan suaminya, lalu kemudian sel telur istrinya, itu zina. Karena zina pada ujungnya malah hamil kan? Iya kan? Itu zina. Jadi nggak boleh. Jadi bayi tabung boleh dengan syarat apa nih? Itu sel sperma suaminya dan sel telur juga istrinya. Lalu kemudian disimpan di dalam rahim istrinya. Itu boleh. Ya. Oke. Yang di sini maksudnya adalah kita mendapat nilai ekonomis dari kambing jantan muda yang dipakai oleh peternak sawah. Kan begitu kan, biasanya di kampung kan ada ayam jantan bagus, ada sapi jantan bagus. Tetangganya kambingnya, sapinya betina semua. Nah, supaya ini hamil, dia tinggallah apa? Kambing jantan atau ayam jantan punya tetangganya. Kata tetangganya nggak gratis. Kata tetangganya apa? Nggak gratis. Banyak saja. Nah ini nggak boleh, ya. Tapi kalau minta boleh. Pandai nanti kalau kambingnya lahir 10, aku minta 1 boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena apa ya? Bukan jual beli, ini minta. Ya. Di mana horor? Apanya horor di sini? Kalau hamil kalau enggak, kalau hamil kalau enggak, Enggak, bukan itu. Dia menilai harga dari mana? Kalau beli alpukat sekilonya 25.000. Nah ini apanya yang dihargai? dari mana? Iya. Bagaimana yang menentukan harganya? Itu kan. Jadi ini adalah horor dari sisi fisiknya, sifatnya, ukurannya, dan jumlahnya horor semua. Ya. Jadi kalau dia minta, nanti kalau kambingnya beranak semua, minta 1 ya, boleh? Boleh. Karena ini bukan jual beli, tapi ini apa? Minta. Ya. Nah ini yang berikutnya horor yang diharamkan. Apa tadi? Horor yang diharamkan. Oke, mungkin ada yang mau nanya, silakan. Nanti di sini masuk ke pembahasan tentang asuransi. Karena asuransi juga banyak sekali horor. Kalau ada ini apa namanya proyektor, ada ya. Tapi di pertemuan berikutnya kita pakai proyektor. Nanti saya bikin slide untuk penjelasan tentang asuransi saya. Mau ada yang nanya, silakan langsung ditanya. Yang depan dulu. Soal permainan anak tadi Ustaz. Kan kalau main di mall, main di rumah itu kan Saya sampai sekarang bertanya-tanya, karena saya juga belum bisa jawab. Saya baru tahu setelah punya anak mau ke mall kan main apa itu? Apa time zone dan sebagainya. Saya belum bisa jawab. Tapi untuk sementara karena apa tadi
belum bisa dikatakan judi juga, karena boleh jadi itu akad awalnya adalah untuk main, permainan, sedangkan hadiah itu adalah reward. Nah, itu perlu dikaji lagi, tapi saya belum berani berkomentar di dalam akad. Gitu ya. Oke, yang lain monggo. Ya, silakan. Oh, you can all it ya. Ya, kamu bisa makan sepuasnya. Terus kenyangnya orang beda-beda. Yang ini baru ngeliriknya udah kenyang. Ada kan baru ngeliriknya aja udah kenyang. Ada yang baru setengah piring, ada yang 10 piring masih. Ustaz, ada yang menganggap itu haram Ustaz, karena kenyangnya orang beda-beda. Boleh nggak Ustaz kamu makan sepuasnya? Dia nilai tadi bilang nggak boleh. Kalau saya katanya boleh. Kenapa boleh? Karena akad dia memberikan kebolehan kamu makan sepuasnya. Ya, apa masalah? Urusan yang ini kenyang sampai 10 piring, apa namanya? Kan kamu kalau mempersilahkan apa namanya? Makan sepuasnya. Saya melihatnya boleh. Ya, karena pada dasarnya semua muamalah itu boleh kecuali yang dilarang. Selagi tidak menjumpai larangan, maka hukumnya boleh. Jadi saya punya prinsip. Nah, kalau nggak habis ada denda, ada sanksi. Ada sanksi. Iya, betul. Sanksi itu persyaratan. Dan waktu itu kita belajar bahwa boleh membuat syarat dalam jual beli selagi tidak melanggar. Waktu itu kan kita belajar di sini apa? Aku mau beli air mineral ya, syaratnya diantarin ke rumah. Boleh nggak syaratnya? Aku mau beli nasi uduk tapi sambal jangan pedas ya, boleh nggak? Nah sama ini, you boleh makan sepuasnya, tapi syaratnya kalau nggak habis ada sanksinya. Nah sanksi itu boleh nggak? Boleh, ya karena itu tidak melanggar. Ustaz, kalau sanksi bentuk denda riba? Nah sanksi bentuk denda riba? enggak dong? Ini bukan utang, ini jual beli. Kan riba kan? Utang ini bukan riba. Jadi sanksi di sini adalah pendisiplinan, takdir, peringatan. Kalau kadang ketemu di hari-hari, maksudnya utang piutang nih. Utang piutang, misalkan ada teman utang, terus kita sebenarnya niatnya untuk menolong, jadi terserah kapan Anda kamu balikin, tapi nggak tuntas gitu Ustaz. Nah si pengutang ini bilang, tapi nanti saya kalau punya uang ya baliknya gitu. Tak kapan itu juga. Nah pada akhirnya kan karena lama atau apa kan yang punya uang diberi harap tuh, itu hukumnya gimana? Jangka waktu boros. berarti ini waktunya nggak ada nih orang. Yang kena gorok siapa? Dua-duanya. Judulnya. Tapi begini ya, apa namanya, hutang itu saya memberi hutang hukumnya Boleh. mubah, sunnah, haram, wajib ubah. Tergantung kebutuhan. Boleh. Dasarnya boleh. Kalau nanti itu tergantung, itu kita bicara secara umum aja. Boleh. Saya memberi hutang hukumnya sunnah, wajib, haram, atau mubah? Mubah. Hmm? Mubah. Sunnah. Tapi kalau saya berhutang hukumnya apa? Wajib, haram, atau sunnah, mubah? Wajib. Oh berarti banyak orang itu sebenarnya berhutang.
Ya, siapa tahu dia lupa tapi. Tapi wajib nggak? Hah? Wajib nggak buat kita ingetin? Wajib apa enggak? Untuk mengingatkan. mengingatkan. Tapi terlepas wajib apa tidaknya, ya setidaknya kita ngasih mengingatin kita. Masalah wajib apa enggaknya saya nggak tahu lah. Tapi setidaknya dengan kita menagih kita bisa Mengingatkan. mengingatkan. Masalahnya gini kita nih, masalahnya gini kita ini kalau ngasih utang selalu ingat, tapi giliran berutang Jangan nggak ingat. kita kan gitu. Nggak ingat. Kalau dijadikan sedekah harusnya apa? Ustaz kalau diniatkan sedekah ya monggo. Mau niat nggak? Kenapa? Nggak bayar-bayar. Ya udahlah, aku niatin sedekah aja lah. Pak sini ya. Saya berniat menyedekahkan sedekah itu. Nggak perlu lah. Nggak dalam konteks, tapi makna bukan dalam konteks. Kan tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Namanya lagi sedekah kan? Nggak pakai apa, nggak apa-apa. Halo, kan di rumah jadi sedekah kan? Berarti kan tangan kanan ngasih. Ya udah tahu dia tahu. Ayo dari lihat ta'ala gitu aja. Tapi Ustaz, kalau misalnya yang berutang ini ternyata dia punya sebetulnya duit, atau dia bisa beli itu, tapi nggak mau bayar utang, itu gimana? Sebentar, ini yang mau mengikhlaskan apa enggak? Ya, jadi yang mau mengikhlaskan apa enggak? Biasanya sih gitu Ustaz, kalau misalnya yang minjem itu orang susah, jelaskan. Oh, berarti nggak mengikhlaskan ceritanya. Oke, oh. Nah, gila. Makanya kan ayat paling panjang dalam Quran itu ayat tentang utang. 282 itu. Di antara poin intinya adalah utang itu catat. Ya, biar apa? Saat kita menagihnya ada buktinya, apalagi nilainya fantastis. Kebetulan dia meninggal, kita ada catatannya, enak nagih ke ahli waris. Kalau punya catatannya, nagih ke ahli waris. Kalau waris, sorry, kami hanya perlu masih hutang yang ada catatan. Jadi catatan. Tapi Ustaz, kalau terpaksa niatnya untuk disedekahin, oh, gimana Ustaz? Jadi pilihannya tagih sampai kiamat. A atau B ikhlaskan. Yang C jangan mengikhlaskan koma tapi. Ya. Yang pertama berarti pilihannya Lagi sampai tagih sampai kiamat. Yang B lagi ikhlas. ikhlaskan titik nggak ada koma. Yang C Ikhlaskan. ikhlaskan koma tapi Ustaz. Nah, yang pertama bagus, yang kedua sedekah, yang ketiga jangan, yang ketiga apa? Duit hilang pahala lewat. Ya, duit hilang pahala lewat. Berarti kalau udah diikhlaskan itu berarti kan nanti di akhirat kita nggak ditagih berarti kan Pak? Oke. Di akhiratnya kita udah diikhlaskan. Kalau diikhlaskan berarti yang bersangkutan lepas. Dia tidak punya kewajiban untuk membayarnya di akhirat. Oh, yang mengikhlaskan berpahala. Makanya mengikhlaskan pahala. Dapat 2 pahala. Udah pahala bantu dia utang, pahala mengikhlasin untuk jadi sedekah. Berat. Makanya hadiahnya
Privat? Ya. Tidak. Itu namanya hadiah. Pertanyaannya saya kan. Oh, bukan itu sama. Masalahnya dia titip ini. Saya titip ya buat titip dengan saya. Titip ya. Tapi saya lihat nilainya besar. Jadi kan kalau si buat kecil, jadi saya ambil. Tapi kenapa anak-anak dia kan titip? Oh, di sini amanah, bukan lagi bayar utang. Tapi kan sebenarnya jumlahnya kan besar. Bisa jelasin. Nilainya besar. Jadi ada orang utang ke saya harganya 1 juta Ya. nilainya. Terus dibayarlah dengan bayaran 2,5 juta. Berarti kan lebih berapa? 1,5. Enak banget kalau harga begini. Kalau sama saya kasih dong. Juga ada. Nah, masalahnya saya lihat ini nilainya terlalu besar buat anak kecil. Saya mungkin dia mau kasih jabatan kasih buat saya. Mungkin kayak enak bilangnya jadi bilang buat bukti aja. Buat bukti aja. Oh, berarti kan itu keluarga ya. Iya, maksud saya ini kan amanah dia terpecah buat anak saya. Saya sebagai ibunya kayak kebanyakan. Jadi saya juga Iya. Ya kalau saya kita nggak aman. ikutinlah sohyo. Jadi ikutin redaksinya, jangan memahami maknanya. Jadi kalau dia amanah untuk diikuti kan, gitu. Jadi ikutin apa nih bahasa yang dia pakai. Jangan kita menafsirkan omongan dia. Jadi saya harus berikan ke anak saya atau bisa saya Ya seperti dia ini kan. Seperti yang dia bahasanya untuk putih untuk bahasanya untuk disedekahkan, ikuti bahasa. Jadi saya harus berikan ke anak saya. Jangan kita menganulir makna bahasa dia. Jadi jangan menganulir. Karena saya kan jadi ibu juga tapi kan ya titik buat anak titik buat anaknya kan buat gitu ya. Iya. Jadi makanya kalau dari saya Iya. Toh pada ujungnya nanti kan untuk anak juga kan tapi dievaluasi. Dan sebagainya. Monggo. Kalau kita berhutang, ada nominal misal 5 juta. Ya. Nah, pada saat mau pelunasan kita minta keringanan atau enggak diskon, boleh atau tidak? Oh, kita sebagai debitur yang utang. Tadi tanya Pak Juta, Pak dia aku lunasin yang bisa nggak aku minta diskon, aku lunasin 3,5 aja deh. Gitu. Ya, Boleh seperti itu. boleh. Yang penting yang krediturnya Orang. monggo gitu. jadi sendiri pada kalau bayar gitu. Kadang-kadang Kata Pak dia ya orang udah utang 5 tahun minta diskon. Tapi Pak D-nya baik kan? Alhamdulillah. Kalau banyak Pak D kayak gini saya minta 1. Monggo boleh seperti itu. Karena kan Pak D kan menanggalkan hak dia kan. Monggo. Kalau dia mengikhlaskan 3,5 juta dibayar ya silakan. Tapi kalau Pak D-nya ganti bayar loh 4,5 jadinya Riba. riba. Atau ibu sebagai yang ngutang ikhlas memberi lebih dibayar 5 juta, 1 jutanya riba? Hadiah. Enggak, itu hadiah. Karena itu apa namanya tidak disyaratkan di awal di perjalanan atau betul hutang itu tidak bicarakan itu namanya hadiah, gitu ya. satu lagi Ustaz. Monggo saya mau ingat, ternyata yang ngutang ini tukang sayur. Yang ngutang kayak ibu ini tukang sayur. Untuk modal Dagang. lumayan 5 juta. Tapi semenjak yang ngutang kayak ibu ini setiap minggu mampir depan ibu selalu dapat gratisan cabai walaupun harga 5.000. 2.000-an. Jangan terima. Jangan terima. Kenapa? Riba. Baik yang dia ke kita gara-gara apa? Utang. Monggo. Kalau kita kerja di PT atau tidak perusahaan yang memang riba ya nggak boleh. Nah, tapi kalau untuk anak sekolah yang magang itu gimana tuh Ustaz? Nggak ada beberapa tempat yang memang mengumumkan secara Seperti leasing itu kan termasuk riba ya. ya. Kalau anak-anak sekolah kan biasanya magang gitu ya di situ. Nah itu Ya kalau magangnya tidak apa namanya dipilih tapi ditentukan ya nggak masalah. Tapi kalau dia milih sendiri ya pilih tuh kamu lebih. misalnya udah nyari-nyari DP
ya monggo ya. Tapi kalau bisa ya hindari dulu. Kan ada para pemagang kan tidak bisa milih kan, ditempatkan ya monggo seperti itu boleh. Kalau bisa milih yang pilih selain itu. Tapi kalau mau terdesak dari lain tidak masalah. Ya. Yang lain mau? Saya sering tanya itu. Kenapa? CSR. Kenapa CSR? Untuk sosial. Semua perusahaan itu sudah undang-undang kayaknya harus punya apa? CSR. Tapi kan begini, saya juga sering ditanya Ustaz, gimana kalau bekerja di tempat yang apa nih? Yang jelas-jelas riba. Bisa contoh bank konvensional, bank biaya konvensional, asuransi konvensional, itu jelas-jelas riba. Pertanyaan seperti itu jangan langsung bilang keluar loh, itu haram loh, jangan. Bertahap. Apa tadi? Kamu bertahan dulu, tapi dari hari ini pasang apa? Niat dan carilah peluang untuk keluar. Biar nanti apa? Jangan seperti ikan keluar dari kolam, sedangkan belum ada Air. Jadi siapkan air dulu, baru pindah. Jangan sampai nanti demi menghindari dosa itu tadi terjebak pada bahaya yang lebih besar lagi. Anak putus sekolah karena ada gaji kan? Kredit yang masih jalan gara-gara ada gaji akhirnya mandek, gagal macet, rumah akhirnya disita, bahaya. Jadi boleh kita menghilangkan mudarat, tapi tidak boleh memunculkan mudarat yang lebih besar. Jadi bijaksana dalam menghadapi ini. Jangan apa? Jangan sampai memunculkan masalah yang jauh lebih besar dibandingkan masalah yang terjadi di situ. Jadi caranya gimana? Caranya bertahap. Dia dari sekarang mulai apply lah kerja di mana yang jauh lebih halal lagi. Atau buka usaha yang dikira bisa menjadi alternatif dia setelah keluar. Jangan keluar dulu baru nyari kolam, bahaya. Akan memunculkan mudarat yang jauh lebih besar, gitu ya. Sehingga kemudian karena mau bersemangat belum siap, kemudian karena lagi semangat hijrah katanya, langsung keluar yakin kok pasti rezeki dijamin oleh Allah. Pada akhirnya ternyata gagal, akhirnya kecewa, lalu menyalahkan ustadznya, menyalahkan agamanya, menyalahkan apa. Islam itu betul kita harus menghindari mudarat, tapi jangan memunculkan mudarat yang lebih besar. Jadi bertahap. Apa tadi bertahap? Yang lain dulu sekarang. Ada sampai? Tidak terasa ada jam 11 saja ya. Oke, jadi ada beberapa kesimpulannya. Kalau kita simpulkan bahwa orang ada 3, kecil, sedang, besar. Yang haram yang mana tadi? Yang besar. Lalu kemudian ada banyak macam orang, tapi kesimpulannya adalah apa tadi? Enggak pasti, enggak jelas. Bisa barangnya, bisa ukurannya, Bisa sifatnya, bisa sifatnya, bisa harganya. bisa luasnya, bisa beratnya, bisa warnanya, bisa mereknya, bisa jenis kelamin, bisa gharar dari sisi valuta asingnya, apa dolar, apa rupiah. Dolar aja ada banyak macam, Singapura, apalagi Amerika. dolar Amerika, dolar Australia, Singapura juga ya. Jadi yang itu semua akan menjadi gharar. Itu harus kita selesaikan. Muaranya orang ini untuk menghindari antara penjual dan pembeli cekcok, karena merasa ada yang dirugikan, ditipu atau dimainkan. Kalau cuma cekcok atau mulut doang penting. Kalau sampai terjadi pertumpahan
Dan na'udzubillah bisa jadi yang beli nggak mau lagi beli ke dia, yang jual bisa jadi belum tikar. Maka indah sekali kalau makan padang sebelum keluar dari pintunya tulisannya apa di atas? Jika rasanya enak, silahkan ditambahkan pada yang lain. Jika ada yang rasa belum enak, kabarkan kepada, gitu ya. Untuk menghindari apa tadi? Dan menjaga perasaan yang membeli, gitu ya. Maka sabda Nabi itu artinya begini: jika ada yang jika terjadi jual beli, penjual dan pembeli, lalu kemudian mereka jujur dan terbuka, maka akan Allah berikan keberkahan antara keduanya. Sebaliknya, jika tidak jujur dan terbuka dan tidak fair, maka Allah haruskan keberkahan itu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah selesai kejadian dari Ustaz Arwis dan komunikasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.